Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali ya, masih dalam pelajaran IPS. Untuk materi kita kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang prinsip dan tindakan ekonomi. Silahkan kalian bisa buka buku IPS-nya halaman 127. Silahkan dibuka semua ya. Jangan lupa sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan yang pertama. Oke, untuk yang pertama yaitu prinsip ekonomi. Di sini sudah dijelaskan ya tentang arti kata prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah pedoman melakukan tindakan ekonomi di mana di dalamnya terkandung asas dan pengorbanan tertentu, diperoleh hasil yang maksimal atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Jadi prinsip ekonomi adalah kita mengeluarkan atau mengorbankan sesuatu dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau yang optimal ya. Atau bisa dikatakan juga pedoman melakukan tindakan ekonomi yang di dalamnya terkandung asas dengan pengorbanan tertentu mendapat hasil yang optimal. Itu adalah prinsip ekonomi. Bisa dipahami ya. Nah, ini ada contohnya nih. Contohnya yaitu pemanfaatan sumber daya secara hemat dengan selalu mempertimbangkan secara rasional antara yang dikorbankan dengan hasil yang akan dicapai. Ini contoh dari prinsip ekonomi. Oke, selanjutnya yaitu penerapan prinsip ekonomi dalam berbagai kegiatan ekonomi. Di sini terbagi atas 3 ya. Ada prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi, dan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi ya. Sebelumnya kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama yaitu prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi merupakan tindakan ekonomi yang didorong oleh keinginan menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan mengorbankan sejumlah tertentu alat-alat produksi. Jadi di sini tujuan utamanya yaitu mencapai laba maksimal atau keuntungan yang maksimal dengan cara memilih bahan baku dan teknik pengolahan yang cermat, hemat, dan tepat. Di buku juga sudah ada contohnya ya, bisa kalian baca langsung untuk kalian supaya bisa lebih memahami pengertian terkait prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Kemudian yang kedua yaitu prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi merupakan tindakan ekonomi yang didorong oleh keinginan memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari suatu barang atau jasa dengan pengorbanan tertentu. Nah, dari 2 kegiatan ini atau 2 prinsip ekonomi ini sudah terlihat perbedaannya ya. Kalau dalam kegiatan produksi untuk mencapai laba yang maksimal. Kalau prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi tujuannya adalah untuk mencapai kepuasan maksimal. Begitu. Di sini menggunakan uang untuk membeli barang secara cermat dan hemat sesuai dengan skala prioritasnya ya. Jadi yang dari tujuan ini berbeda.
Kalau produksi untuk mencapai laba maksimal, kalau konsumsi untuk mencapai kepuasan maksimal. Di buku juga sudah ada contohnya, bisa kalian baca supaya bisa lebih paham. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi merupakan tindakan yang didorong oleh keinginan untuk menyampaikan barang dan jasa dalam jumlah, mutu, dan waktu yang tepat dengan biaya tertentu. Ya. Jadi tujuannya adalah mengirimkan barang dan jasa dengan jumlah, mutu, dan waktu yang tepat dengan biaya tertentu. Ini tujuannya. Dengan cara memilih sarana, transportasi, dan sistem keamanan yang tepat, ya. Jadi disesuaikan alat transportasinya apa, kemudian juga tingkat keamanannya yang bagaimana. Ini sangat diperlukan dalam hal kegiatan distribusi, ya. Nah, itu adalah penerapan prinsip ekonomi dalam berbagai kegiatan ekonomi. Untuk selanjutnya, kita akan membahas terkait manfaat prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat di sini ada 3 poin ya. Yang pertama ada hemat, kemudian ada cermat, dan yang terakhir ada bijak mengatur keuangan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Manfaat prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip ekonomi sebenarnya sering kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari. Disadari atau tidak, penerapan prinsip ekonomi pun telah memberikan manfaat kepada kita, mulai dari mampu berlaku hemat, cermat, hingga bijak dalam mengatur keuangan. Nah, yang pertama yaitu hemat, manfaatnya yaitu hemat ya. Prinsip ekonomi membuat kita berlaku hemat, yaitu menggunakan penghasilan dengan penuh perhitungan dan selalu memikirkan masa depan. Ya, jadi menggunakan uang yang kita dapatkan atau penghasilan kita dengan penuh perhitungan dan memikirkan masa depan. Jadi tidak boros ya, kita harus menggunakan skala prioritas. Mana yang lebih penting, mana yang tidak penting ya, bisa didahulukan untuk hal-hal yang penting terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua yaitu cermat. Cermat ya. Dengan prinsip ekonomi, kita menjadi cermat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebelum memutuskan membeli barang atau jasa, harus diperoleh barang atau jasa yang paling berkualitas dan memberikan kepuasan yang maksimal. Jadi cermat di sini kita kalau membeli barang atau jasa, kita harus memikirkannya dengan matang, memilih barang atau jasa tersebut yang berkualitas dan memberikan kepuasan kepada kita secara maksimal. Nah, ini adalah manfaat dari prinsip ekonomi, dari cermat ya. Dan yang terakhir yaitu bijak mengatur keuangan. Nih. Prinsip ekonomi juga mendorong kita bertindak bijak dalam memenuhi kebutuhan hidup, terutama dalam mengatur keuangan ya. Jadi, bijak dalam mengatur keuangan ini adalah membagi penghasilan kita untuk konsumsi secara bijak, menabung atau investasi untuk masa depan, dan jangan lupa untuk bersedekah. Ini adalah membuat atau mengatur keuangan ya. Jadi penghasilan yang kita dapatkan atau misalnya kalian uang jajan yang diberikan selama 1 bulan harus diatur secara bijak ya. Berapa persen untuk uang konsumsi, berapa persen untuk ditabung, dan berapa persen untuk misalnya dana tak terduga. Itu harus semuanya diatur dalam keuangan kalian masing-masing. Itu ya. Cukup dipahami ya. Oke, yang selanjutnya yaitu tindakan ekonomi. Ini masih materi pembahasan yang selanjutnya. Coba kita bahas. Segala upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup disebut tindakan ekonomi, ya.
Contohnya di buku juga sudah ada, bisa kalian baca ya. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dengan melakukan berbagai tindakan-tindakan ekonomi ya. Itu. Nah, di sini dibagi menjadi dua, ada tindakan ekonomi rasional dan ada tindakan ekonomi irasional. Oke, kita bahas satu persatu. Tindakan ekonomi rasional ya, yaitu tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan pilihan terbaik dan paling menguntungkan ya. Ini yang terbaik dan paling menguntungkan untuk kita. Di buku juga sudah banyak contohnya ya. Kalau di sini, nah ini sudah ada contohnya juga. Misalnya kalian akan membeli pulsa melalui aplikasi OVO. Karena apa? Karena karena harganya itu sama. Nah, kenapa bisa sama tapi kita memilih OVO? Nah, perbedaannya nih, kalau di OVO kalian akan mendapatkan cashback atau potongan harga, tetapi kalau kalian membeli di kios atau toko pulsa, harganya tetap atau harganya sama. Itu ya kelebihannya. Nah, kalau kita suruh memilih, kita lebih memilih yang mana? Dengan harga sama. Kalau di OVO kita akan mendapatkan cashback atau potongan harga. Kalau membeli di toko pulsa atau di kios harganya sama seperti biasa. Pasti kita akan cenderung memilih menggunakan OVO ya, karena adanya keuntungan-keuntungan tadi. Itu adalah tindakan ekonomi rasional ya. Nah, kalau tindakan ekonomi irasional itu bagaimana? Nih, sudah ada contohnya juga ya. Kalau tindakan ekonomi irasional, tindakan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan pilihan terbaik. Nih, di sini juga ada contohnya, masih sama-sama membeli pulsa. Membeli pulsa di kios A dengan jarak 2 km karena lebih murah 1.000 dari kios terdekat. Nah, jadi si A ini membeli pulsa tersebut padahal harus naik angkot dengan biaya 2.000. Nah, kalau menurut kalian tindakan ini kira-kira masuk akal enggak? Tentu tidak ya, karena kalau dihitung-hitung perbedaannya hanya 1.000, tapi kita memilih yang lebih murah tapi dengan biaya ongkos yang lebih tinggi, itu sungguh tidak rasional ya. Kan selisihnya jadi ada 1.000 rupiah. Mendingan kita membeli harga yang lebih tinggi tadi tapi dengan jarak tempuh yang lebih dekat ya, ketimbang jarak tempuhnya lebih jauh tapi ada biaya ongkos kendaraannya akan lebih mahal jatuhnya, begitu ya. Jadi dengan adanya manfaat dan prinsip ekonomi ini, kalian bisa memilih-milih tindakan ekonomi mana yang pas, yang harus kalian lakukan ya. Jangan kalian membeli barang atau menggunakan layanan jasa itu tidak dipikirkan terlebih dahulu. Harus dipikirkan mana skala prioritasnya, mana yang lebih penting, mana yang tidak, dan disesuaikan juga dengan budget kalian ya. Jangan sampai melebihi budget yang kalian miliki, karena nanti akan lebih besar pengeluaran dibandingkan penghasilan. Itu sungguh tidak berprinsip ekonomi. Oke? Kembali lagi tadi ya, prinsip ekonomi itu kita mengeluarkan mengeluarkan dengan sedikit ya, tapi kita menginginkan manfaat yang sebesar-besarnya. Itu adalah pengertian dari prinsip ekonomi. Oke, cukup dipahami ya. Nah, di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ada 5 soal ya, nanti kalian kerjakan. Di kolom komentar langsung tulis saja jawabannya, nanti akan Ibu koreksi. Jangan lupa dikerjakannya itu saat jam pelajaran IPS. Kalau lebih dari jam pelajaran IPS maka tidak akan Ibu nilai. Oke? Paham semuanya ya?
Terima kasih atas perhatian kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.